Selamat pagi sahabat Kristiani. Pagi hari ini kita akan bicara tentang hubungan. Di dalam Alkitab ada banyak hubungan yang menggambarkan antara kita dengan Tuhan. Dan dari bermacam-macam hubungan itulah cara Tuhan mengajarkan bagaimana kita bersikap. Sikap hati yang seperti apa yang kita punya. Nah, itu judulnya. Sikap hati seperti apa yang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Ada banyak hubungan di sana. Antara hubungan hamba dengan Tuhan. Hamba dengan Tuhan. Jadi bos dengan majikan. Juga ada hubungan antara anak dengan bapak. Anak dengan bapak. Juga ada hubungan mempelai. Pasangan mempelai. Jadi orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, bertobat, dibaptis. Nah, disitulah mereka memulai satu pasangan mempelai. Seperti hubungan suami istri. Ada satu lagi hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan. Ada lagi juga hubungan adik dan abang. Jadi abang sulung kita itu, kakak sulung kita itu kan Yesus. Ada hubungan saudara antara kita dengan Yesus. Sedarah, yaitu darah Kristus. Darah Yesus. Ada hubungan antara Allah dengan anak-anaknya. Allah dengan anak-anak Allah, gitu ya. Jadi kita lihat tidak ada satu ikatan transaksi di situ, nggak ada. Nggak ada antara hubungan bisnis, nggak ada. Semua hubungan-hubungan yang tadi itu adalah satu ikatan hati. Ikatan hati, ikatan perasaan. Jadi sebenarnya kehidupan kekristenan kita ini adalah dibangun dalam satu hubungan. Hubungan-hubungan tadi itu mengajarkan kita memiliki sikap itu antara Tuhan dengan hamba. Kita lihat ya, kalau kita ini gampang kita perhatikan kalau kita yang punya orang-orang yang yang membantu hidup, membantu usaha atau membantu kehidupan kita lah. Kayak bisa di rumah, kayak pembantu rumah tangga gitu ya.
asisten lah gitu, asisten rumah tangga. Nah ini kayak tuan dan hamba. Ada rasa takut, ada rasa patuh, ada rasa hormat. Ya kan? Itu yang kita harus miliki sama Tuhan. Kita harus ada takut sama Tuhan. Kita harus ada perasaan hormat sama Tuhan. Kita ada satu rasa yang benar-benar ikut apa kata Tuhan. Jadi perasaan itu kita harus punya kepada Tuhan. Juga itu berlaku nanti di kantor, kalau kita orang kantor ya, yang kita punya atasan. Iya, Tuhan juga mengajar hati kita untuk memiliki rasa hormat kepada atasan kita, kepatuhan kepada atasan kita. Iya kan? Tuhan gak mau anak-anaknya kurang ajar gitu loh. Udah dapat gaji dari bosnya, hidup dari bosnya, tapi kurang ajar, gak patuh, gak mau melakukan apa yang dikerjakan bosnya. Itu bukan sikap hati yang Tuhan ajarkan kepada anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita di kantor itu, kita harus menaruh hormat kepada pemimpin-pemimpin. Kepada pimpinan kita, kepada owner kita. Yang menghidupi kita, yang memberikan kita hidup. Ya. Jadi begitu kita ada ikatan sign, tanda tangan antara bos dengan pekerja, sikap itu harus kita punya. Kita harus hormat sama bos kita, harus hormat sama pemimpin kita. Karena oleh mereka lah kita bisa ada di sana. Kan seperti itu. Nah, apalagi tadi kita lihat antara bapak dengan anak. Bagaimana kita sebagai seorang anak ya? Ya, seorang anak bagaimana sih? Ada satu keinginan mau dekat, ada satu hati yang selalu ingin bersama dengan bapaknya, yang selalu manis, ya kan kayak gitu ya? Ya gimana sih seorang anak ke bapaknya? Kita minta sesuatu, bermanja-manja dulu, berbicara dengan yang kata-kata yang manis, nah itu ya, bapak dengan anak. Banyak kita mudahlah terjemahkan itu. Karena kita kan seorang bapak, kita seorang anak juga. Jadi ada lagi hubungan yang tadi suami istri. Ini bukan, kita kalau bilang suami istri itu pikiran kita hanya ke seks gitu. Wah, berarti kita ada hubungan seks dengan Allah. Itu bukan itu bukan itu yang dimaksud. Ada satu kehangatan gitu loh. Ada satu hubungan yang mesra. Kita nggak mungkin mesra dong ke hubungan kita yang lain, kan kita nggak mungkin mesra. Masa kita mesra sama anak? Masa kita mesra sama asisten? Kan nggak gitu. Nah, tapi sikap ini kita harus punya. Kita harus punya sikap yang mesra dengan Tuhan. Layaknya suami istri. Yang kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, menikmati kebersamaan dengan dia. Nah, ini hubungan suami istri. Jadi pengantin wanita dan pengantin pria, seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah mengambil keputusan mengikut Yesus itu, lebih daripada itu dia harus punya satu hubungan yang erat. Gimana sih? Kalau pasangan kita nggak ada, kan kita nyariin dong. Pasanganku mana? Istriku mana? Kadang kita nggak ngelihat istri aja di rumah, nanya, mana mama? Kan gitu ya? Nggak ngelihat suami, mana papa? Jadi ada satu ikatan yang mesra, yang hangat, yang tidak bisa dipisahkan. Kalau satu nggak ada, satunya akan pasti kecarian. Ya kan gitu ya? Sikap itu juga kita harus punya terhadap Tuhan. Kita harus memiliki sikap itu. Kita harus memiliki sikap yang merasa kehilangan kalau nggak ada pasangan kita. Seperti itu. Jadi, saudara,
Itu tadi beberapa hubungan itu yang kita harus punya gitu loh. Harus punya. Persahabatan juga. Persahabatan itu ada pengertian satu sama lain. Seolah-olah kita bisa memahami apa sih yang Tuhan maukan dari saya, gitu kan? Apa sih yang yang Tuhan maukan dari saya? Dia sudah mengerti banyak tentang saya. Apa yang saya bisa mengerti dari Tuhan gitu. Benar ya? Jadi ada satu keinginan untuk saling memahami. Dan apalagi satu lagi tadi, Allah dengan anak-anak Allah. Di sinilah, ini adalah hanya salah satu yang menunjukkan bahwa Allah Bapa itu adalah yang berkuasa. Pada akhirnya kita harus menaruh percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan putuskan dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu keputusan Allah kita, keputusan Allah. Kalau kita bilang Allah itu pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa atas ciptanya, yang berkuasa atas kita. Jadi kita harus bangun di hati kita, kita harus bertumbuh dalam sikap-sikap hati tadi itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kita harus memiliki rasa hormat terhadap sesama. Kita nggak boleh kurang ajar sama satu sama lain. Kita harus menaruh hormat. Apapun kita, apapun status sosial kita, apapun jabatan kita, baik itu di gereja atau di mana-mana, satu sama lain harus menaruh hormat. Satu sama lain. Yang muda harus hormat kepada yang lebih tua. Yang lebih tua lagi lebih hormat lagi kepada yang lebih tua. Karena hormat. Karena Tuhan mengajarkan kita punya sikap hati hormat. Punya sikap hati takut. Kalau kita di kantor, kita harus punya rasa takut sama bos kita. Jangan kurang ajar. Jangan tidak patuh. Ketika kita setuju menjadi karyawan di salah satu perusahaan, itu artinya kita setuju segala sesuatu yang ada di kantor itu. Ada hal yang kita tidak setuju di kantor itu, kita resign, keluar. Jangan kita ada di satu tempat tapi kurang ajar. Tuhan tidak mau anak-anaknya kurang ajar. Ketika kita ada di satu perusahaan, bosnya, owner, manajer, apapun yang di atas kita, pimpinan kita harus patuh, kita harus tunduk, kita harus takut akan mereka-mereka itu. Kita harus punya sikap seperti itu. Kita harus punya hati seperti itu terhadap sesama. Ya sebagai seorang sahabat gitu kan. Bisa, tapi nggak semua. Sahabat itu sih nggak ke semua. Paling-paling beberapa orang kita bisa taruh pasal sahabat. Sebagai teman oke, banyak. Tapi untuk sahabat adalah. Orang Kristen nggak punya sahabat gimana sih gitu kan. Nah, anak-anak Tuhan mengajarkan anak-anaknya untuk memiliki empati. Karena itu kita diajar untuk mengasihi. Memiliki rasa empati. Empati ini adalah mencoba memahami apa yang ada di dalam hati orang gitu. Dan kita ada sesuatu melakukan sesuatu gitu. Itu empati. Kalau simpati ya gitu, kasihan ya, hebat ya, bagus ya, selesai. Tapi Tuhan mengajar kita punya rasa empati. Nah, itu adalah sifat. Empati itu bagian daripada sikap hati seorang sahabat. Jadi saudara Kristiani, kita harus bangun sikap hati tadi itu. Itu yang kita harus punya, sehingga keberadaan murid-murid Yesus itu di antara golongannya, di antara keluarganya, di antara temannya harus berbeda.
Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain kan sudah diajarin. Bagaimana Alkitab mengajar kita harus bersikap tadi itu. Saling menghormati, saling memahami, sopan santun. Hormati itu pasti sopan dong. Gak mungkin kurang ajar, gak mungkin kata-kata kasar kayak gitu ya. Gak mungkin merendahkan satu sama lain. Itu bukan. Tidak ada status dari antara status yang tadi itu, hubungan tadi ini gak ada. Tidak ada satupun yang membolehkan kita merendahkan satu sama lain. Bapak sama anak mana boleh bapak merendahkan anak? Enggak juga kan. Sakit hati dong anaknya dong. Nah seperti itu. Jadi saudara Kristiani, kita harus bangun dulu sikap-sikap tadi itu di hati kita. Kita harus bangun sikap hormat, kita harus bangun sikap takut, kita harus bangun satu sikap kasih sayang, cinta kasih yang mesra di dalam hati kita, dan semua itu harus dibalut dengan satu sikap percaya. Kita perlu percaya satu sama lain. Jangan nggak percaya satu sama lain. Kita harus percaya perlu percaya kepada anak kita, perlu percaya kepada pasangan kita, perlu percaya kepada saudara-saudara yang lain. Kita harus percaya. Apapun itu. Karena di dalam Tuhan memang kita harus memiliki rasa percaya itu. Rasa percaya itulah yang membuat ada hope, ada harapan. Ketika kita percaya kepada sesuatu, kita akan berharap hal-hal baik akan ada. Jadi harapan itu ada karena ada percaya. Nah itu juga yang Bapak punya kepada kita. Kenapa kita nggak langsung berbuat salah langsung dihukum, berbuat salah langsung dihukum, langsung dimatikan? Enggak. Karena apa? Allah Bapa kita percaya bahwa kita akan berubah suatu saat. Allah Bapa kita percaya kepada kita. Dan dia berharap suatu saat kita juga bisa berubah lebih baik. Berubah lebih baik. Berubah lebih baik. Itulah yang membuat kita hari ini bisa melakukan dosa. Gak apa-apa tuh. Jatuh dosa gak apa-apa tuh. Karena apa? Yang ada Bapak kita yang terus percaya sama kita. Selagi kita hidup adalah waktu di mana Allah Bapa kita memberikan kita waktu untuk kita berubah. Karena dia percaya kita bisa berubah di dalam dia. Kita bisa berubah di dalam dia, di dalam Tuhan. Nah, jadi ini yang kita harus punya juga. Satu sama lain jangan saling menghakimi. Satu sama lain jangan saling memburukkan. Satu sama lain jangan saling merendahkan. Nggak boleh. Sahabat Kristiani tidak boleh. Kita jangan menganggap lebih tinggi dari yang lain. Kita jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak. Apapun itu semua kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kelebihan, kekurangan satu sama lain. Karena itu Alkitab mengajar kita untuk memiliki sikap hormat. Ya, sikap hormat. Itu aja. Saya merasa pagi hari ini yang kita perlu, hubungan itu harus dibangun dengan beberapa sikap tadi itu. Satu hubungan di kantor, di keluarga, di teman-teman main, teman-teman apapun itu. Di semua lini kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang selalu mengikat hubungan dengan hati, sikap hati yang tadi. Sehingga anak-anak Tuhan itu terlihat nyata. Terlihat berbeda. Wah, dia hormat ya sama atasannya ya. Dia patuh ya sama bapaknya ya. Sama orang tuanya ya. Dia hangat ya. Hubungannya dengan istrinya, dengan anak-anaknya hangat ya. Nah kayak gitu-gitu. Itulah yang kita mau bangun di dalam kehidupan kekristenan kita. Sampai suatu saat nilai-nilai itu semakin kalau nilainya dari 1 sampai 10 itu harus terus naik, harus lebih baik. Pada akhirnya nanti kita mati, kita harus ada di angka tertinggi daripada kapasitas kita, kemampuan kita. Karena Tuhan ingin anak-anaknya memiliki hati seperti itu, sikap hati seperti itu. Ada sikap hati seperti itu. Karena
satu sama lain, baik kita sama teman gereja, sama saudara, sama anak kandung, sama bapak kandung, sama saudara kandung, sama orang tua, sama Tuhan. Kita hanya bisa mengikat satu hubungan. Kalau ada satu orang yang tidak mau mengikat hubungan, yang tidak mau membuat hubungan itu terjadi, bisa nggak? Nggak bisa. Harus dua-duanya. Orang bisa bersahabat karena satu sama lain mau bersahabat. Orang bisa akrab berteman karena satu sama lain mau berteman. Orang mau menjadi suami istri karena satu sama lain mau mengikat hubungan suami istri. Kecuali anak. Anak itu bukan hubungan, itu darah, ya kan? Itu darah daging. Yang kita nggak bisa pungkiri bahwa kita menikah, kita memiliki istri, berhubungan suami istri, anak kalau Tuhan memberkati ada. Jadi itu nggak kesepakatan. Dan hubungan dengan bapak, dengan ya anak, ya itulah setelah itu juga bisa juga sih, karena ini hubungan emosional ya, bukan hubungan apa. Oke, mungkin nih karena ini hubungan emosional, anak bapak pun pada akhirnya harus dibangun. Sama seperti Allah Bapa sayang sama semua kita. Dunia dikasihi oleh Allah, semua ciptaan, semua manusia, karena Yesus mati di kayu salib untuk setiap orang manusia. Tetapi banyak orang yang bahkan nggak mau mendengar dia, bahkan nggak mau mengenal dia. Ya nggak, itu hal lain. Dan hanya orang yang mau mengikat satu hubungan dengan Allah Bapa lah, sebagai Allah, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Nah, itulah baru terjadi hubungan. Jadi, saudara Kristiani, mari kita bangun sikap hati kita, sikap dasar hati kita untuk membangun hubungan kita satu sama lain, membangun hubungan kita satu. Semakin kita mampu, semakin sikap-sikap hati seperti itu terbangun lebih baik di dalam hati kita, menjadi bagian daripada karakter hidup kita, sikap kita, maka hubungan kita di luar sana akan semakin manis. Semakin manis, semakin manis, semakin manis. Karena gak ada orang yang benci kepada orang yang lemah lembut, yang baik, yang hormat, yang patuh, gak ada. Yang biasanya kita nggak disukai karena kita kurang ajar, kita nggak tahu sopan santun, kita tidak bisa menghargai, kita nggak bisa menerima, atau ABCD lah semuanya itu. Jadi sahabat Kristiani, mari kita membangun sikap hati kita dalam hubungan-hubungan tadi. Sekali lagi, ada hubungan antara Tuhan dengan majikan dengan hamba, juga ada hubungan antara bapa dengan anak, juga ada hubungan antara saudara sulung dengan saudara. Ya, saudara di dalam Yesus kan saudara sulung kita ya. Ada juga hubungan antara persahabatan, ada juga hubungan suami istri, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Ada juga yang terakhir adalah hubungan Allah Bapa dengan anak-anaknya. Allah Bapa dengan anak-anak Allah. Oke. Jadi kita ini semua anak-anak Allah, kita ini semua anak-anak Tuhan yang sudah memberikan hatinya, yang sudah mau mengikut Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.